Kawan, kita melanjutkan di part kedua. Pada proses ini kita lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan pada bagian jalur kabel ground atau jalur kabel hijau dari regulator rectifiernya atau starter relaynya. Kita akan melakukan pengecekan yang terhubung nantinya kepada bagian aki. Kita langsung pengecekan. Di bagian ini saya menggunakan, tetap kita menggunakan pada bagian X1 ohm. Oke, hidup. Kita hubungkan jalurnya di sini. Kita hubungkan jalur pada soket relay starternya hijau, list kuning, yang nantinya akan terhubung pada kabel massa baterai hijau. Oke, di sini ada hubungan posisinya. Berarti pada posisi jalur hijau tidak mengalami gangguan. Kita checklist terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke kabel selanjutnya pada masih di rangkaian relay starter yang terhubung nantinya pada bagian dinamo starter. Kita hubungkan nantinya pada bagian ini. Kabelnya adalah merah, list putih. Di sini kabelnya berwarna besar, yang ini kita lihat. Jadi pada bagian regulator rectifiernya nanti kita pasangkan kembali jalurnya di sini. Kemudian kita akan menemukan pada bagian ujung dinamo starternya. Kita lihat di multitester ini. Kita cek terlebih dahulu. Pada bagian ini merah, list putih. Ya, hasil yang didapatkan tidak ada hubungan. Berarti sudah ada dua kendala yang kita dapatkan. Kita checklist terlebih dahulu. Untuk jalur warna merah list putih itu mengalami gangguan. Kita silangin dulu. Terlebih dahulu kita lanjut pada proses yang terakhir, yang nantinya akan terhubung kabel warna merah polos dari positif baterai menuju bagian relay. Oke, ini kabelnya berwarna merah. Kita hubungkan lagi dari positif baterai. Ini dia positif, terhubung pada soket relay ya. Nah, ini dia pada bagian soket relay. Kita cek dulu di bagian ini ada kendala.
baterainya. Kita hubungkan soketnya satu pada bagian soket rilis starternya, yang kedua pada bagian positif baterai. Baik, hasil yang didapatkan terhubung. Berarti pada posisi baterai dari relay menuju ke positif baterai tidak mengalami gangguan. Terakhir kita hubungkan pada massa bodi. Jadi dari negatif baterai menuju ke massa bodi. Ini kabelnya berwarna hijau besar dengan kode G. Oke, ini dia dari baterai, soket baterai negatif menuju massa bodi pada dinamo. Oke, hasil yang didapatkan di sini bisa kita lihat hasilnya terhubung. Kita kembali lagi pada proses ini, kita checklist tidak mengalami gangguan. Berarti intinya pada bagian sirkuit sistem starter Supra X PGM FI yang mengalami gangguan pada bagian rangkaian kabel kuning strip merah yang terhubung dari tombol starter menuju pada bagian relay starter. Yang pertama. Yang kedua, pada bagian kabel berwarna merah list putih dari relay starter menuju pada bagian dinamo starter. Jadi kita cek satu persatu. Pada langkah yang pertama kita mengecek pada bagian kabel kuning list merah terlebih dahulu. Ini dia permasalahannya di kabel yang terhubung dari tombol starter menuju pada bagian soket relay starter ya. Nah, ini dia putus teman-teman. Ini udah saya lakukan pemasangan ulang. Kita isolasi saja sedikit supaya tidak terjadi konslet. Kita coba dulu, kita isolasi. Oke, setelah kita isolasi, kita coba ulang mengecek pada bagian jalur kabel ini. Sudah saya hubungkan pada kabel kuning list merahnya, kemudian pada bagian tombol ini juga sudah kelihatan kuning list merah yang menuju ke tombol starter ya. Oke, hasil yang didapatkan di sini bisa kita lihat terhubung. Ya, terhubung. Sekali lagi saya lihatkan hasil yang didapatkan terhubung. Kendalanya adalah pada jalur kabel kuning list merah mengalami putus. Kita cek list terlebih dahulu. Pemeriksaannya sudah selesai. Checklist. Tinggal yang kita akan periksa pada jalur kabel warna merah list putih dari relay starter menuju pada bagian dinamo. Pada bagian ini kita lihat terlebih dahulu soketnya. Cara pemeriksaannya kita lihat apakah goyang atau tidak. Sini tidak. Permasalahannya di sini.
Di sini tidak ada lagi posisi untuk sangkutnya. Posisi tidak untuk sangkutnya. Biasanya pada soket ini, soket kuningan ini ada pen sangkutnya, sehingga pada posisi kita memasang di jalur ini, dia sering kena, sering tidak, seperti itu. Jadi amatin terlebih dahulu soket ini pada saat dia masuk pada posisi lawannya, dia akan terdorong ke bawah. Jadi api yang dihasilkan tidak kita dapatkan. Nanti kita coba mengganti saja pada bagian ini. Permasalahannya hanya pada bagian pen penahannya atau klip penahannya di sini. Oke, ini sudah saya pasang untuk jalur kabel merah list putihnya. Ini dia jalurnya, merah list putih. Kita hubungkan kutub positif, kutub negatifnya, kemudian kita koneksikan ke ujung di kabel merah list putih seperti ini. Dan ini hasilnya, kabel posisi terhubung. Baik, pemeriksaan saya untuk identifikasi rangkaian starter sudah selesai. Saya checklist terlebih dahulu. Intinya pada poin ini adalah amatin terlebih dahulu yang sudah saya tandakan. Untuk pemeriksaan pertama dimulai dari pemeriksaan aki, sekring, bagian kiprok, kunci kontak, tombol starter, relay starter, dan dinamo. Pada konsep ini sudah bisa kita artikan bahwasanya pada bagian rangkaian sudah kita melakukan pemeriksaan dengan baik. Tinggal kita rangkai pada posisi untuk melakukan pengetesannya. Pasang tombolnya. Oke, kita tes, kita hidupkan. Oke, starter hidup, posisi sudah kita pasang semua. Sekali lagi. Oke kawan-kawan, semua otomotif, inilah penyebabnya adalah final terakhirnya pada bagian rangkaian starter. Jangan keburu untuk melakukan pergantian part
periksa terlebih dahulu rangkaian pada jalur kelistrikannya. Terima kasih. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya.